yang luar nyiu what the zik yang artinya nih what's up lo semua, apa kabarnya and how are you? Asik dah. By the way nih, selamat datang di channel Dunia EU. Kali ini Iyuk bakal nyeritain film aksi thriller yang diselimutin peperangan. Bisa bikin tegang setegang tahil doi yang pakai baju seksi, sedap. Oke, sebelum Iyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua sentuh halus tombol ngeknok, terus jangan lupa di subscribe. Biar apa nih? Biar dunia Iyuk makin berkembang kayak bunga yang tumbuh di pot emas. Oke, filmnya bakal Iyuk bahas kali ini berjudul Escape from Mogadishu. Di IMDb, film garapan Opa Ryo Seung-wan ini dapat konten yang lumayan dah di angka 7.0. Dibintangi oleh Kim Yeon Suk sebagai Han Sing Song, Hyo Jung Ho sebagai Rim Yong. Wah, susah banget nih. Ini biasa banget nih mas Kes ya, nulis pemain panjang bundar kayak member MLM. Orkes, Iyuk lanjut aja ya, biar kagak kelamaan Iyuk digojeknya, langsung aja yuk style Escape from Mogadishu and check him bro. Film ini dimulai dengan kehidupan di tahun 1990. Jadi begini ceritanya nih. Di sebuah kota bernama Mogadishu nih di negara Somalia, ada seorang konselor kedutaan dari Korsel datang ke Somalia yang namanya Kang Dejin. Di bandara nih, doi pun masih nunggu dubes Korea Selatan yang tugas di situ, namanya nih Han Sing Sung. Dan gara-gara nunggu kelamaan kayak nunggu jodohnya gak datang-datang nih, Kang pun ditawarin naik taksi sama supir taksi di situ. Di sini Kang pun nolak dan gak lama berselang nih dubesnya nongol juga datu. Masih di lokasi yang sama nih, dubes Han langsung ngecek isi koper Kang. Soalnya dubes Han mau ketemu sama presiden Somalia yang ceritanya namanya entu si Bare. Dan Han pun langsung capcus ninggalin Kang. Alhasil nih Kang pun naik taksi juga dah. Sayangnya nih, pas lagi di perjalanan rombongan Han dirampok sama kelompok orang Somalia dan ngebuat nih sang sopir terluka, dan kelompok entu ngebeta koper milik dubes Han yang niatnya nih entu koper bakal presiden Bare. Ya, berhubung nih presiden Bare terkenal diktator dan demen disogok. Walaupun begitu nih, Han tetap pergi ke kediaman presiden Bare tanpa bawa apa-apa alias tangan kosong. Namun Han ditolak buat ketemu sama presiden Bare. Gegara nih Han nyampenya telat dan presiden Bare udah ada janji sama orang lain. Duh, kasihan banget si Han ya. Nah, di waktu yang sama nih Han ngelihat ada dubes Korea Utara yang namanya Rim Yong Soo. Ngelihat momen itu, Han pun langsung emosi dan menuduh nih dubes Korea yang ngegagalin pertemuan doi dengan presiden Somalia. Pas malam harinya nih, sekretaris Han yang namanya Gon So-chul nyalahin intelijen Korea Selatan gara-gara ada kebocoran informasi. Dan pas lagi pada ribut tuh, Han dapat telepon dari Kementerian Korea Selatan. Waduh, ini Han takut banget kayaknya. Namun dengan jurus pinternya si Han nih, doi pun bisa ngakalin telepon dari Kementerian Korsel biar kagak diomelin ceritanya nih. Di sela-sela waktu nih, Kang kasih info ke Han kalau ternyata nih ada perdagangan senjata api di Somalia. Jadi sebelumnya nih Kang juga udah ketemu wartawan lokal dan juga dapat info nih kalau senjatanya dipakai pemberontak entu buatan Korea Utara. Dan katanya juga nih bakal ada pemberontakan di Somalia. Di lain tempat dan waktu nih, Han pun bertemu dengan petinggi Somalia buat nego-negoan dan ngasih tahu nih dugaan keterlibatan Korea Utara dengan adanya foto dan artikel. Tapi sayangnya pertemuan itu pun gak ada hasilnya. Saat Han mau keluar nih, doi ngeliat Rim lagi kasih sogokan buat si menteri Somalia yang tadi doi temuin nih. Han pun nyamperin Rim dan marah-marah dah tuh. Rim yang gak terima juga nyalain Han karena udah ngefitnah Korea Utara dengan berita ngejual senjata ke pemberontak Somalia nih tanpa bukti yang kuat. Dan pas lagi debat nih, tiba-tiba pemberontakan pun terjadi. Di malam harinya nih, di kantor dubes Korea Selatan, ada supir sang dubes tiba-tiba datang dan terluka. Supir itu ternyata bagian dari pemberontak. Gak lama berselang nih, polisi Somalia pun datang dan nyari pemberontak yang masih berkeliaran bebas. Di tengah-tengah perdebatan nih, Han dan Kang pun nego-negoan datu sama PIC-nya si polisi Somalia. Pas udah berhasil nego nih, rupanya si supir dubes kabur dan apesnya ketahuan sama polisi Somalia nih, yang ngebuat si supir pun tewas di tempat. Besoknya nih, para kedutaan besar di situ dapat kabar kalau perang saudara udah mulai terjadi di Somalia.
Demo pun pecah ancur-ancuran nih, minta Presiden Barre turun dari jabatan nih. Soalnya nih si Presiden Barre kagak disenengin masyarakat nih, gegara doi diktator dan korupsi gede-gedean sampai ngebuat rakyatnya kismin. Lanjut ya, Kang pun langsung ketemu sama delegasi Korsel yang berada di Dubes Italia nih buat minta pertolongan supaya orang-orang yang ada di Dubes Korsel bisa go away dari Somalia. Saat itu nih perang saudara di Somalia semakin parah dan sulit untuk diatasi. Keadaan nih semakin memanas. Kagak ada tua, muda, wanita sampai anak-anak pun jadi korban. Kantor Dubes Korea Selatan pun diserang pendemo. Staf Dubes pun ngebakarin nih berkas-berkas yang ada kaitan sama Presiden Barre agar kagak ada rekam jejak keterkaitan mereka dengan doi. Secara pemberontak ngincer semua orang yang terlibat sama Presiden Barre. Saat itu Kang pun pergi ke tempat Presiden Barre minta perlindungan. Walaupun sempat ada perdebatan sama polisi yang jaga di sono. Besok harinya nih pemberontak mulai masuk ke daerah Mogadishu. Dan parahnya nih para pemberontak bagiin senjata ke masyarakat sipil, sampai ke bocil-bocil juga nih dibagiin pistol. Waduh, ini mah gokilnya. Bocil mah harusnya dikasih permen aja. Nah di lain lokasi nih Dubes Korsel pergi ke bandara. Tujuannya nih agar doi dan seluruh staf kedubes bisa ngaciro dari Mogadishu. Di sudut lain nih Dubes Korut pun berlaku same. Doi berniat pergi dari Mogadishu, namun usahanya sia-sia. Semua jalur evakuasi telah ditutup. Pada malam harinya nih masih di suasananya menegangkan. Di kedubes Korut nih Taejun nyoba peruntungan buat manfaatin cepunya nih yang pernah doi bayar buat ngebetak kopernya si Dubes Korsel. Tujuan doi agar tuh cepu bisa beliin tiket pesawat buat dubes dan staf dubes nih. Namun sayangnya si cepu malah beraksi. Nyoi, doi sama gerombolannya nih malah ngejarah ke Dubes Korut. Setelah kejadiannya mengerikan itu nih, para staf Korut pergi meninggalkan kedubes dengan hati-hati nih. Niatnya nih mau pada ke kantor dubes Cina. Tapi apesnya ketahuan sama bocil-bocil pemberontak. Alhasil nih para staf Korut pun ngaciro. Mereka yang putus asa lalu pergi ke tempat kedubes Korea Selatan dah. Sampai di sana nih Rim meet up sama Han. Doi minta pertolongan gitu ceritanya. Tapi Taejun dia nolak. Karena menurut doi ini entu sama aja berkhianat. Namun Dubes Rim nih tetap minta pertolongan ke Dubes Han. Orkes lanjut ya. Pas lagi di Dilan nih tiba-tiba nih tempat Dubes Korsel diserang sama sekelompok pemberontak. Dan terjadilah saling bedil-membedil nih antara pemberontak dengan penjaga kedubes Korsel. Setelah nih baku bedil selesai, akhirnya rombongan Korut dipersilakan masuk ke dalam nih sama si Han. Di situ nih Han baibat dah. Doi ngasih insulin ke Rim. Soalnya Doi tahu nih kalau Rim punya penyakit gula. Pas tahu ada penambahan masa yang masuk nih, para penjaga dubes malah ngaciro. Kata mereka nih bayarannya kurang nih kalau yang dijaga nih ada penambahan orang. Buset para bet daya. Gak lama kemudian nih Kang diam-diam buat dokumentasi nih. Seakan-akan orang Korut ini udah mulai membelot ke Korsel. Dan begitu Taejun tahu nih, doi pun kagak terima dan terjadilah baku hantam. Nah lagi seru-serunya baku hantam nih Han dan Rim pun datang buat misahin mereka. Di tengah kandungan yang mendalam nih, mereka pun setuju buat damai dulu nih biar bisa keluar dari Somalia. Han dan Rim pun mulai nyusun strategi. Mereka pun memanfaatkan diplomasi mereka untuk menghubungi sekutu-sekutu masing-masing dubes nih. Subuh pun tiba nih, mereka semua bersiap buat ngaciro ke tempat yang mereka susun sebelumnya. Tapi apesnya lagi, saat mereka di jalan nih, mereka ketahuan sama kelompok pemberontak. Dengan ketenangan jiwa nih, Kim dan Jun berhasil ngebawa keluar para dubes dari penghadangan. Dan mereka pun berpisah nih di pertigaan Jalan Benyamin Suaib. Buset, ini mah di Konohanya. Maskas bisa aja dah. Di sini nih kita bisa lihat kalau kedua dubes itu saling bahu-membahu agar mereka bisa keluar dari Mogadishu. Segala cara mereka lakuin. Seperti dubes Korut nih, walau dubes Rim gagal ngelobi dubes Mesir nih, namun doi tetap minta dubes Mesir ngubungin dubes Korsel di Kairo. Sedangkan dubes Korsel nih sampai-sampai doi ngebokis nih kalau dubes Korut udah membelot. Tujuannya nih agar mereka semua bisa sama-sama keluar dari Mogadishu. Singkat cerita, pas tahu pesawat bakal take off jam 4 sore nih dari dubes Itali, Rim dan rombongan langsung bergegas ke kedubes Itali. Mereka pun melapisi boilnya pakai buku-buku supaya nih kagak tembus pelor kalau ketemu sama pemberontak. Setelah selesai nih, rombongan pun jalan. Di tengah perjalanan nih, mereka kudu lewat pos pemeriksaan tentara Somalia.
Tapi gara-gara salah satu orang dari mereka nih ngeluarin tongkat, dikiranya senjata nih. Alhasil baku bedil pun terjadi. Waduh, bersuara senapan. Tapi untungnya nih untuk rombongan Korea berhasil kabur. Belum aja tenang ya kan, mereka ketemu lagi sama gerombolan pemberontak. Dan sialnya nih, Boil dilempari bom molotov. Boil pun kebakar dikit sih, namun bikin deg-degan. Untungnya tuh Boil masih bisa melanjong sampai ke Dubes Itali. Waduh, canggih banget Boil ya. Oke, kita lanjut ya. Setibanya di Kedubes Itali nih, Han pun keluar sambil bawa bendera putih yang udah dibuat nih. Selang beberapa menit nih, Boil yang dikendari Taejun yang tadinya mencar dari rombongan nih, pas lagi baku bedil sama pemberontak muncul dan tetap terus dibedil. Sampai pada akhirnya entu bedilan berhenti setelah penjaga Dubes Itali kasih peringatan. Sayangnya Taejun tewas kena bedil dan Doi dikubur di pekarangan Dubes Itali. Set dah, kalau di mari bisa dimakamin Datu Taejun di TPU Pondok Rangon. Singkat cerita, rombongan pun terbang pakai pesawat bantuan dari Dubes Itali. Di dalam pesawat nih, orang-orang Korut say thank you ke orang-orang Korsel. Pas sampai di Kenya nih, Han minta Rim sama rombongannya kalau turunnya misah aja, belaga kagak kenal gitu. Karena nih, pihak Korsel mau jemput Dubes Korut yang diisukan membelot. Nyoi, Dubes Han nih berusaha ngelindungin Dubes Rim dan stafnya nih, sampai akhirnya mereka berpisah di bandara. Lalu film pun selesai. Film Escape from Mogadishu ini kalau menurut Ayuk ngajarin kita buat kagak jadi pemimpin yang jahat. Kalau negara udah kacau nih, kagak nutup kemungkinan perang saudara bisa terjadi. Dan kalau perang saudara terjadi nih, pasti makan korban jiwanya yang kagak bersalah. Makanya nih ada baiknya kita kudu jadi orang yang legowo dan kagak egois. Apalagi di waktunya genting. Ego dihilangin dulu dah. Oke, sebelum Ayuk capcus mau minta memo Polda nih, Ayuk mau ngucapin makasih buat semua tim yang ngerjain film Escape from Mogadishu. Para kru pemain dan yang paling penting buat kalian sobat setia dunia Ayuk. Ayuk pamit dan salam kebajikan.